Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi TWK CPNS 2023 dan materinya tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Pancasila menjadi ideologi bagi negara Indonesia. Secara bahasa, nama Pancasila berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Sanskerta. Yang pertama adalah panca, yang artinya 5, dan sila, yang artinya prinsip atau azas. Nah, kalau kita artikan secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari sidang tersebut, kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Jadi, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca, artinya 5, dan sila, artinya prinsip atau azas. Ini merupakan bahasa Sanskerta. Jadi, Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai sejarah singkatnya bermula dari sidang BPUPKI. Nah, dari sidang itu lahirlah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Inilah 5 sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bahas sejarah singkat lahirnya Pancasila, yaitu berawal dari sidang BPUPKI. Jadi sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Jumbi Chosakai. Dokuritsu Jumbi Chosakai merupakan nama lain dari BPUPKI dalam bahasa Jepangnya. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Yang mana tugasnya adalah menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua dari BPUPKI adalah KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan azas dasar negara, yang mana tokoh tersebut antara lain adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi, di slide ini kita bisa menangkap informasi bahwa BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Itulah awal mula lahirnya Pancasila. Dan nama lain dari BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Tugas dari BPUPKI yaitu menyelidiki semua hal, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Dan ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Untuk sidang pertamanya, BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan di sidang tersebut, di sidang pertama, sejumlah tokoh menyampaikan pidato terkait dengan perumusan azas dasar negara, yang mana di antara tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Slide berikutnya membahas tentang usulan atau pidato azas dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin menyampaikan rumusan azas dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, yang mana diantaranya usulannya adalah yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Supomo menyampaikan rumusan dasar Pancasila atau
Rumusan Dasar Negara atau Pancasila pada 31 Mei atau 2 hari setelah Muhammad Yamin. Di antaranya yang diusulkan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Jadi pada sidang BPUPKI pertama, yang mengusulkan Azas Dasar Negara adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Setelah itu, 2 hari setelahnya, Supomo menyampaikan pidatonya atau mengusulkan rumusan Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, keesokan harinya, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno lah yang memperkenalkan 5 sila. Di antaranya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkedaulatan. Maka pada saat itu selesailah dilaksanakan sidang BPUPKI pertama. Selanjutnya, tak berhenti sampai di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Maka di slide ini kita akan membahas tentang pembentukan Panitia 9. Yang mana para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Jokro Sujoso, Abdul Kahal Muzakkar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Setelah itu, hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam yang namanya Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Di antaranya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah usulan dari Panitia 9. Namun, perumusan soal dasar negara ini masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam pada saat itu. Saat rapat Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, J. Latu Harhari menyampaikan keberatan terutama pada sila pertama, yaitu terkait dengan ketuhanan dengan kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena adanya perdebatan itu, maka kemudian untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua, tanggal 10–16 Juli 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Yang ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka merupakan hasil kesepakatan 39 suara. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI atau berganti menjadi PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukanlah sidang PPKI. Yang pertama, dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila
berubah bunyinya menjadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah yang pertama, rumusan pertama yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1945. Rumusan keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan kelima terdapat rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi yang merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni. Pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Jadi sejak dikeluarkannya Kepres oleh Presiden Joko Widodo yang nomornya adalah 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, maka ditetapkanlah bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional dan berlaku mulai tahun 2017. Jadi sekian materi terkait dengan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.